Balik lagi di Bang Sudi TV dan kita masih di musik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Masih sama gua tentunya, dan yes, gimana kabar lu semua hari ini? Semoga sehat dan berkah selalu buat lu yang masih setia nonton video di channel ini guys ya. So, jadi hari ini musik kembali akan ngebahas ya kedua band yang sama-sama gua suka dan akan gua bahas di sini gitu kan. Ya, apalagi kalau bukan Blink-182 dan juga Green Day. Jadi nanti akan gua rangkum infonya di sini guys ya, karena lagi ada berita happening tentang, lebih tepatnya, Mark Hoppus ngeluarin buku autobiografinya dia yang berjudul Fahrenheit 182. Yang di situ akan ngebahas perselisihan antara Blink-182 dan juga Green Day. Pasti bakalan menarik. Gak hanya itu aja. Jadi di situ nanti bukunya akan mengupas ternyata Mark Hoppus ingin mengakhiri hidupnya setelah Blink-182 bubar tempo lalu. Pasti akan menjadi info dan obrolan yang bakal menarik banget untuk kita bahas di musik kali ini. Tapi buat yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara gimana? Cukup simple banget, cukup lu like, comment, subscribe, jangan lupa di share. Kita bangun channel ini ke depannya agar lebih baik, dan semoga lu enjoy nonton info musik dari channel ini. Kalau lu satu frekuensi, wajib banget subscribe dulu guys ya. Nanti kita akan obrolin lagi seputar Blink-182, terutama buku autobiografinya Mark Hoppus. Tapi kita ke infonya dulu guys. Let's go! Mark Hoppus, personil band legendaris Blink-182, baru-baru ini secara jujur membagikan pengalaman pribadinya terkait perjuangannya melawan masalah kesehatan mental ya guys. Hal ini ia ceritakan dalam buku autobiografi terbarunya yang berjudul Fahrenheit 182. Musisi berusia 53 tahun ini tidak hanya menuliskan tentang kesuksesan dan pencapaian besar dalam hidupnya, tetapi juga membahas masa-masa tersulit yang pernah ia alami nih guys. Salah satunya terjadi ketika Blink-182 sempat bubar sementara pada tahun 2005 silam. Momen itu menjadi titik terendah dalam hidupnya Hoppus hingga membuatnya sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Wah, ngeri sih, jangan ditiru guys ya. Saat Blink bubar, aku merasa kehilangan segalanya. Aku kehilangan arah, kehilangan kepercayaan diri, dan kehilangan jati diriku sendiri, ungkap Hoppus dilansir dari People. Hoppus juga bercerita bahwa mendengar lagu-lagu Blink-182 di tempat umum justru membuatnya semakin sedih sehingga memilih pergi meninggalkan tempat tersebut guys. Bahkan ia mengaku sempat merasa nyaman dengan pikiran untuk karena merasa itu menjadi jalan keluar dari semua permasalahan hidupnya. Aku semakin terpuruk. Aku tahu aku berada di titik paling bawah ketika mulai merasa tenang dengan pikiran untuk bunuh diri. Aku berpikir kalau keadaan semakin buruk, aku selalu bisa mengakhiri hidupku sendiri. Tulisnya dalam buku autobiografinya Mark Hoppus guys. Namun, Hoppus berhasil bangkit dan melewati masa kelam itu dengan bantuan tenaga profesional. Ia memutuskan untuk berkonsultasi dengan psikiater dan menjalani pengobatan. Aku mulai berbicara dengan psikiater yang memberikanku obat. Itu sangat membantu. Obat itu memberiku ruang untuk bernafas dan memberi kesempatan dalam pikiranku sendiri untuk berkata, kamu sedang keterlaluan. Mark, berhenti sekarang, jelasnya Hoppus. Udah gitu, Mark Hoppus juga mengungkapkan di buku autobiografinya kalau persaingan antara Blink-182 dan Green Day itu beneran nyata guys. Mark Hoppus bilang kalau puncak perselisihan terjadi pada Pop Disaster Tour tahun 2002 silam. Saat itu Blink-182 lagi di atas angin karena album Enema of the State lagi booming banget. Sementara Green Day lagi struggle gara-gara album Warning kurang laku. Bayangin aja,
band selegendaris Green Day harus menjadi opener sebuah band junior yaitu Blink-182 selama 3 bulan nih guys. Pastinya bikin Green Day kesel. Bahkan Mark Hoppus bilang sendiri kalau ada permusuhan antara kedua band tersebut sepanjang tur, yang akhirnya bikin hubungan jadi renggang dalam waktu yang lama. Karena di tur tersebut, Green Day bersatu sebagai co-headliner, Mark Hoppus bilang kayaknya mereka kesel dan gak rela harus tampil ya sebelum Blink-182. Istilahnya, Mark Hoppus ngira kalau Green Day nggak bisa nerima kenyataan kalau Blink-182 saat itu lebih populer dari mereka. Soalnya menurut Mark, suasana tur itu tegang banget. Kadang kita bisa minum bareng layaknya temen, kadang bisa adu bacot sama manajernya mereka nih guys. Nah, makanya faktor persaingan itu tuh yang bikin Blink dan Green Day nggak pernah tur bareng lagi hingga saat ini guys. Bahkan Blink juga sempat tuh nantangin Green Day buat bikin tur bareng lagi, tapi ajakannya selalu ditolak sama Green Day. Tapi di balik semua itu, Mark Hoppus juga bilang walaupun kedua band tersebut saling bersaing satu sama lain, tapi mereka juga tetap saling menghormati guys. Dan buku autobiografinya Mark Hoppus, Fahrenheit 182, yang memuat kisah perjuangan Blink, Mark Hoppus ini telah resmi dirilis dan sudah bisa dibeli oleh publik nih guys. Dan gue pengen nanya, kira-kira nanti bakalan ada reunian tour dari kedua band ini nggak ya guys? Tulis di kolom komentar bawah, gue pengen tahu opini kalian. Ya, kita akan bahas sedikit ya tentang Fahrenheit 182, buku autobiografinya Mark Hoppus nih guys. Jadi kalau gue bilang sih, emang di era itu ya, di era kemunculannya Enema of the State, terutama setelah Blink muncul kembali, drummernya kan udah diganti sama si Travis Barker ya, Scott Reiner dinyatakan keluar ya dari Blink-182 ya, dan akhirnya mendongkrak Blink sampai ke ranah yang gue bilang lumayan agak tinggi nih dibandingin album-album sebelumnya, karena sentuhan Travis Barker serta stylenya dia merubah band ini jadi gue bilang lebih ada value-nya ya. Jadi wajar aja kalau memang Enema of the State di kala itu albumnya meledak banget, karena gue juga sempet beli album fisiknya. Zaman dulu gue beli kaset ya, zaman gue sekolah itu. Dan CD-nya gue juga punya Blink-182 yang Enema of the State. Dan Green Day pun gue punya yang album Warning. Dan memang kalau gue denger sih album Warning itu memang agak lebih, beberapa persennya tuh akustik ya. Jadi agak lebih diisi suara gitar akustiknya si Billie Joe ya. Jadi mungkin bagi para fansnya Green Day yang udah biasa dengerin album Dookie agak mungkin kurang. Jadi makanya dibilangnya kurang laku gitu. Soalnya memang di saat itu memang yang lagi happening ya Blink. Di sini balik lagi gue tekankan, gue tidak menjatuhkan band manapun ya. Gue suka Blink, gue juga suka Green Day. Karena kemarin waktu Green Day datang ke Jakarta juga gue nonton. Jadi gue respect sama kedua band ini. Jadi nanti takutnya ada salah paham, lu terlalu memihak Blink, lu nggak cinta Green Day. Karena memang fansnya Green Day sendiri di sini gue bilang agak kurang bisa menerima kritikan ya kalau gue bilang sih. Banyak juga kok di video gue sini yang mereka kayaknya kurang bisa nerima kalau bandnya itu dibilang kurang bagus. Dibilang kurang bagus atau jelek. Dan gue nggak pernah bilang itu jelek. Karena Green Day bagi gue itu band punk yang luar biasa keren sih. Ya masing-masing band punya ciri khas sendiri, mau Blink, mau Green Day, mau band apapun yang nuansanya punk ya. Karena hari ini kita lagi bahas punk, menurut gue luar biasa. Karena nggak semua band punya ciri khas seperti mereka. Tapi balik lagi, fansnya gue bilang kadang-kadang lebih ke Blink itu tidak pantas disandingkan dengan Green Day. Ya gue tahu memang karena Green Day legend menurut gue, karena dia lebih senior. Tapi bukan berarti Blink-182 nggak bagus. Jadi di sini kita ngelihatnya itu secara luas aja. Jadi secara universal aja. Jadi jangan hanya secara sepihak karena lu memang cinta mati sama band itu, enggak sih. Jadi menurut gua antara Blink sama Green Day walaupun di sini berselisih paham. Jadi gua nggak mau nanti tiba-tiba banyak haters yang nyerang gua. Di sini hatersnya mungkin Green Day yang membenci Blink, ya nggak masalah juga sih menurut gua sih, karena itu memang hak opini kalian juga. Gua nggak bisa membatasi tangan kalian buat bergerak mengetik segala sesuatu hal yang kalian benci dan kalian suka gitu di sini kan. Tapi balik lagi di kala itu gue pengen bahas ya, memang
ranahnya Blink lagi naik, Cok. Bahkan beberapa tour besarnya ya rata-rata mereka tuh jadi gue starnya, dan banyak band pembukanya ya yang gak hanya Green Day aja, tapi oke aja karena memang headlinernya lagi hit saat itu adalah Green Day sama Blink di kala itu ya. Jadi memang 2001, 2002 itu lagi hangat-hangatnya banget Blink sama Green Day. Ya mereka bersaing, gue bilang bersaing sehat lah, dan gak ada yang sampai gimana-gimana. Tapi memang harus dibilang kalau fans fanatiknya Green Day itu memang tidak suka banget sama Blink sih, itu harus gue akuin. Karena balik lagi mereka selalu bilang bahwa memang Blink tidak pantas disandingkan dengan Green Day, ya udah gitu. Karena memang sejatinya Billie Joe Armstrong juga ingin memusnahkan popang dari muka bumi ini. Statementnya udah pernah gue bahas juga kok di video gue, dan itu tidak bisa disangkal ya. Kalau misalnya kalian fansnya Green Day menyangkal itu, kalian searching lagi cari tahu tentang info tersebut bahwa memang Green Day tidak ingin disebut seperti popang pada umumnya. Ya udahlah, karena memang alirannya dia memang gue bilang ya setelah opini yang menilai lah, mau disebut punk rock, post punk, mau dibilang dia popang alternatif, terserah lah, tapi paling nggak ada respect tertentu untuk menghargai band di luar itu. Tapi seru sih gitu. Jadi kayak misalnya ya kita di sini kumpul untuk ngomongin, ternyata memang Mark Hoppus terang-terangan bilang di buku autobiografinya kalau ya dia dalam menghadapi hidup ada perselisihan antar band, dia menghadapi penyakit kansernya, menghadapi bahwa dia sampai harus bunuh diri ya karena Blink bubar di saat itu, Tom DeLonge cabut. Jadi memang gue bilang keren sih sosok yang satu ini sih. Gue amat sangat menghargai siapapun yang bikin buku autobiografi, mau band siapapun lah. Dulu udah ada Travis sudah bikin 2 kali kalau nggak salah. Udah gitu sekarang baru Mark Hoppus di Fahrenheit 182. Jadi kalau misalnya memang kalian punya kesempatan untuk beli dan baca bukunya, saran gue sih beli ya, karena gue nggak tahu di Indonesia udah rilis apa belum. Dan yang pasti bahasanya sih bahasa Inggris ya, mudah-mudahan juga kalian paham gitu kan. Tapi balik lagi sih, gue amat sangat menghargai 2 band ini. Jadi please kalau bisa memang ada yang tidak suka dengan Blink ya udah, gak masalah juga. Tapi buka mata kalian secara universal bahwa musik itu indah, tidak harus ada perselisihan. Gue juga bisa suka di kedua band ini, kenapa enggak? Gue gak harus milih antara Blink sama Green Day, karena kedua band itu cukup menemani masa muda gue hingga sekarang. Gue beranjak dewasa dengan musik-musik mereka yang semakin lama semakin berkembang, lebih baik dan lebih internasional dan lebih keren lagi. Dan yang pasti salut buat musisi yang seperti Billie Joe Armstrong, Tom DeLonge, ataupun Travis Barker, Tricus, siapapun lah yang ada di kedua band ini. Menurut gua 6 orang ini masing-masing punya attitude dan ciri khas. Udah gitu permainan mereka juga luar biasa, dan applause banget buat ke-6 orang ini dari kedua band ini yang udah mengisi masa muda gua, masa sekolah gua hingga gua sekarang udah bekerja jadi semakin lebih menarik. Ya mungkin ada yang sepaham dengan gua, bisa tulis kolom komentar. Dan misalnya memang ada yang nggak sepaham dengan gua juga tentang statement gua bahwa ya di kala itu ya Blink lebih baik, ya udah nggak apa-apa juga gitu kan. Ya mungkin infonya sampai sini aja. Baik lagi gua disclaim di sini, gua hanya ingin menjelaskan tentang autobiografinya Mark Hoppus, Fahrenheit 182, yang ngebahas ternyata Blink sama Green Day pernah berselisih paham. Dan berselisih, ya gue bilang tentang panggungan aja sih ini mah. Gue bilang gitu, yang siapa lebih senior, siapa yang enggak, udah gitu aja. Karena masa muda men. Kalau sekarang sih gue rasa mereka udah nggak mikirin itu gitu kan. Balik lagi, selalu dukung channel ini dengan cara gimana? Cukup simpel, cukup lu like, comment, subscribe, jangan lupa di share. Kita bangun channel ini agar kedepannya lebih baik dan lebih berkembang lagi. Gitu kan, thanks banget yang udah nonton gua ngedongeng dan ngoceh hari ini dari awal sampai terakhir nggak di skip. Thank you banget. Kita ketemu di episode musik selanjutnya. Gua Leo pamit. See you next video. Bye bye.